Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan kehidupannya kamu untuk di bulan Desember 2024 ini ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik langsung aja kita mulai Leo. Ini hidupnya kamu. Oke. Oh, kamu nanti banyak berpikir ya. Kamu nanti banyak kontemplasi di sana kalau Mari lihat ya. Kamu yang sepertinya kayak ngerasa ada yang kurang gitu ya dalam hidupnya kamu di bulan-bulan sebelum Desember ini dan bahkan nanti sampai Desember gitu ya. Kamu banyak merasa kurangnya gitu. Jadi yang kayak beberapa ngelihat bahwa harusnya hidupnya kamu di 2024 ini tuh udah lebih oke gitu ya, tapi ternyata kok stuck, kok mandek gitu ya, kok stuck, kok mandek. Apalagi beberapa bulan belakangan ini gitu loh, nampaknya ini tuh seperti yang lebih banyak gitu ya, harapan-harapannya kamu itu tuh kayaknya tidak terwujud nyata daripada yang menyata gitu ya. Dan mungkin itu tuh kayak ada tantangan-tantangan yang lebih ekstra kamu rasakan di situ ya. Kayak misalnya kok pekerjaan nampaknya bukan hasil dari apa yang kamu lakukan, kok nampaknya bukan hasil seperti yang diharapkan, seperti itu ya. Jadi misalnya kayak lingkungan kerja itu kenapa ya nggak asik ya gitu ya. Kenapa nggak asik? Kenapa pencapaian kok rasa-rasanya berat untuk didapatkan gitu. Jadi kamu banyak mikir ya di bulan Desember ini tuh, banyak mikir melihat hari-hari yang sudah kamu lalui gitu loh. Ya, belum sesuai dengan targetnya kamu, belum sesuai dengan yang kamu maui gitu ya. Tapi capeknya aja yang ada. Kamu cukup lelah, Mari lihat di sini ya. Kamu sepertinya banyak terkuras energinya kamu di pikirannya kamu ya. Nah, kamu bisa jadi kayak sedikit overthinking nanti di bulan Desember ini gitu loh. Dan tapi gini, walaupun kamu kayaknya cenderung kecewa dengan apa yang kamu hadapi ya, dengan bagaimana kondisi hidupnya kamu, walaupun kamu kecewa, tetapi kamu yang seperti ini harus berubah di sana ya. Aku harus berubah, aku harus punya kehidupan yang lebih baik lagi, terutama ketika kamu memikirkan tentang 2025 gitu ya. Nggak bisa nih, 2025 nggak boleh lagi seperti ini hidup gitu ya. Kayak hidup yang baru itu tuh mesti bisa kamu dapet gitu loh di tahun 2025 ini gitu ya. Jadi ini karena ini tuh kamu lihat panjang ke depan gitu ya. Kamu lihat panjang ke depan. Jadi kamu itu tuh bukan hanya mikirin gimana kamu bisa survive di Desember, tapi bagaimana biar kamu juga masuk ke tahun 2025 model gaya survive tidak lagi kamu lakukan, tetapi hidupnya kamu itu tuh modelnya itu tuh udah model bertumbuh, berkembang jauh lebih baik lagi. Nah, jadi di 2024 ini nampaknya tadi ya banyak survive-nya. Seperti yang kayak udahlah dapat segini pun sudahlah, walaupun ya ini mengecewakan ya, bukan begini sebenarnya pendapatan yang aku mau, bukan ini hasil yang aku mau, tapi ya sudahlah. Jadi kayak yang akhirnya banyak-banyak kompromi ya. Sebelum di bulan Desember kamu banyak-banyak kompromi pada model hidupnya kamu, pada kenyataan hidupnya kamu seperti itu ya. Jadi Desember kok makin bertambah energinya kamu, aku harus up, aku harus bangkit, aku harus jadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi kayak nanti kan dalam pemikirannya kamu ini, kamu kan ketemu ya hal-hal yang wah ini mengecewakan, wah ini kurang oke, wah ini mesti harus ditingkatkan, wah ini gagal banget ini,
Ini mungkin harus dibuang dan sebagainya. Nanti kamu tuh kan banyak mikir, namanya orang kontemplasi gitu kan. Jadi kamu tuh banyak merenungkan gitu, banyak penemuan-penemuannya kamu akhirnya. Nah, jadi dalam penemuan-penemuannya kamu ini, di situ tuh kamu yang oh ya ini harus jadi lebih oke. Nggak bisa lagi ceritanya ini tuh dibiarkan sesuai dengan apa adanya. Aku harus menyuntikkan lebih banyak lagi energinya aku gitu ya pada hal-hal yang kamu temukan itu tadi gitu ya. Ini kurang oke, ini kurang bagus, ini kurang gitu ya. Ini tuh harus lebih membaik. Jadi misalnya kamu punya problem dalam kamu melihat, oh ini tuh dunia percintaan aku ini enggak benar nih gitu ya. Dunia percintaan aku ini kacau betul nih. Nah, apa harus aku lakukan? Oh ya, aku putuskan aja lah pasanganku yang ini, aku masuk aja lah, aku cari aja lah pasangan baru. Seperti itu tuh ada. Atau ya tadi ada yang kayak, oh berarti aku dalam hubungan aku sama pasanganku, akunya itu tuh perbaikilah. Seperti itu ya. Aku perjuangkan lagi lah, aku usahain lagi lah. Nah, di sana ya. Jadi kamu nggak mau hidupnya kamu itu tuh Leo stuck monoton di kondisi yang begitu-begitu aja. Jadi kayak berpasrah di bulan Desember bukan lagi menjadi keywordnya kamu, gitu ya. Kalau yang dulu sebelum Desember kamu bisa aja pasrah, kamu bisa aja yang kayak ya udahlah seginilah, ya bisanya cuman gini gitu ya. Nggak itu lagi keywordnya kamu di Desember. Wah ini harus jauh lebih baik lagi. Itu targetnya kamu, gitu ya. Kamu harus bangkitkan dirinya kamu lagi menurut kamu ya. Kamu harus perbaiki lagi nih hidupnya kamu. Mana-mana yang rusak, mana-mana yang nggak oke, mana-mana yang tidak sesuai harapan. Oh ini tuh harus dibenahi. Nah seperti itu, ya. Jadi yang kayak juga kamu nampaknya Mari ini beberapa ya. Tadi aku gara-gara kamu menemukan itu ada yang oh ini harus dibuang, ini harus dibuang, ini ganti baru, gitu ya. Memang daripada memperbaiki kalian akan lebih cenderung ganti baru. Jadi misalnya gini, di dunia pekerjaan, udahlah aku resign aja, gitu ya. Aku resign aja daripada menemukan cara untuk gimana biar nyaman di pekerjaan. Aku resign, aku gerak ke tempat kerja baru aja. Aku melamar lah ke perusahaan-perusahaan lain. Nah, seperti itu. Ya. Atau ya ini juga misalnya bisnisnya itu tuh udahlah aku tutup aja lah bisnis gorengannya aku ini. Aku ganti bisnis aja lah jadi bisnis cendol aja lah. Di sana ya. Ini dunia ini tuh gila banget panasnya. Orang nggak butuh gorengan, orangnya itu tuh butuh sesuatu yang segar. Nah, gitu-gitu kamu nantinya. Katanya, ini pacarnya aku ini tuh bikin aku mumet, bikin aku repot, gitu ya. Lah, aku ganti pacar baru aja. Nah, kamu di sana. Ya lebih cenderung putus yang lama, masuk ke yang baru. Itu ceritanya kamu di sana ya. Karena tadi nggak mau survive lagi, nggak mau monoton, gitu-gitu aja. Harapannya kamu ya mungkin dengan kamu memutuskan untuk meninggalkan yang lama masuk ke yang baru, namanya memulai yang baru gitu ya. Ada keoptimisannya kamu mau memulai yang baru itu tuh lebih gampang daripada memperbaiki seperti itu ya. Persahabatan juga begitu, walaupun kamu sayang sama sahabatnya kamu itu, tapi dalam persahabatan kalian kamu menemukan itu lumayan toksik gitu ya. Kok kayaknya sahabatnya kamu itu tuh agak membebani kamu. Kamu di sana tuh ya udah ganti sahabat aja lah, gitu ya. Mulai buka diri ke pertemanan baru untuk bisa memungkinkan ketemu sama sahabat baru. Teman sama sahabat kan beda ya. Kalau teman itu tuh ya 1-2 kali hangout lah dalam 1 tahun, atau ya nggak nelfon, nggak saling telepon bertukar kabar, tapi saling kenal kan, itu kalau teman. Tapi kalau sahabat itu kan tempat kita curhat, tempat kita berbagi suka duka seperti itu ya. Nah jadi kamu bisa ganti sahabat. Nah di sana karena ini tuh hal-hal penting dalam hidupnya kamu nanti yang mau kamu rubah, bukan hal yang remeh temeh gitu ya, bukan soal yang kayak aku bosan pakai baju yang ini, aku beli baju baru lagi enggak yang remeh temeh gitu. Hal-hal yang
penting-penting gitu dalam hidupnya kamu, ini tuh kamu temukan dan apa problem-problemnya, bagaimana keadaan-keadaannya, dan itu tuh harus segera kamu rasa harus kamu rubah di situ gitu ya. Jadi yang lagi-lagi mari lihat di situ tuh kamu sepertinya optimis ya melihat masa depannya kamu gitu kan. Makanya apa-apa yang membebani kamu di sebelum bulan Desember itu tuh kamu lepasin gitu loh. Karena kamu yakin apa yang kamu lepaskan ini tuh akan diganti dengan yang baru, yang lebih oke, yang lebih fresh, yang lebih menjanjikan di sana, memberikan kamu hasil-hasil positif yang berkelanjutan. Nah, kayak kita ya. Jadi kamu nggak mau terjebak pada zona yang tidak nyaman dalam hidupnya kamu, gitu loh. Ya, kamu keluar dari keterjebakannya kamu untuk masuk ke fase babak hidupnya kamu yang baru. Soalnya Mari agak-agak ruwet ya hidupnya kamu belakangan-belakangan sebelum Desember ya. Itu tuh bisa memang agak ruwet gitu. Tadi kayak kata Mari, hasilnya ndak oke, apa yang kamu alami bukan satu pengalaman yang manis, bukan satu pengalaman yang mantap gitu ya, tapi capeknya doang gitu ya, lelahnya doang yang dapet, dan kamu nggak bisa, kamu ngerasa hidup macam apa ini, hidup macam apa kalau yang kayak gini aja ngejalanin hidupnya, enggak, harus ada yang baru nih. Nah gitu ya. Beberapa yang mungkin capek banget yang jadi jomblo ini gitu ya, nggak maulah, nggak enak jadi jomblo, kesepian ya, beberapa ya dalam urusan asmara kesepian. Nah jadi nanti di bulan Desember kamu yang jomblo ini tuh mari lihat mulai ya, apakah itu buka aplikasi kencan misalnya, atau kamu tuh lebih menyeret dirimu untuk sering bersosialisasi gitu ya kan. Nah jadi kamu tuh nggak yang ngunci lagi dirimu di dalam kamar, yang ngertinya itu tuh bangun pagi kerja pulang, besoknya gitu lagi pulang ya, kerja lagi pulang, enggak, kamu udah kayak ngelakuin sesuatu. Makanya tadi Mama bilang, apakah kamu upload Tinder kah Bigo kah atau apalah itu ya. Nah mulai di sana itu tuh kamu itu hanya menunjukkan tentang ya kamu sudah siap gitu membuka chapter baru ya dalam hidupnya kamu di situ ya. Nggak mau terjebak dalam zona yang gitu-gitu aja putarannya, gitu-gitu aja polanya, harus ada pola hidup baru. Makanya aku udah 1 minggu nih ya, aku udah 1 minggu nih, atau aku sudah 1 bulan ini menjomblo, nggak mau, udah buka diri yang baru. Situ kamunya ya. Jadi kalau mari lihat, memang tentu dengan niatan yang seperti itu, pasti kamu di sini tuh bisa cepet ya. Tahun depan aja sekiranya kamu itu tuh katakanlah di minggu kedua bulan Desember kamu mengambil langkah nyata untuk merubah hidupnya kamu ya, ini minggu kedua Desember ya misalnya ya, terserah kamu lah mau pilih kapan kamu meniatkan kuat perubahan hidupnya kamu. Hanya dalam waktu sekitar sebulan berikutnya itu tuh kamu sudah bisa dapatkan, kamu udah bisa melihat hasil gitu. Contoh tadi lah di urusan asmara, aku ganti pacar lah, atau aku udahlah nggak usah jomblo lagi, aku ada pacar aja lah gitu kan. Begitu kamu mulai melakukan tindakan nyatanya ya, sebulan kemudian itu tuh udah mulai banyak kamu lihat yang deketin kamu gitu ya, udah mulai kamu lihat target-target yang bisa kamu deketin gitu ya, udah mulai di situ gitu loh. Nggak butuh waktu terlalu berlama-lama, karena niatnya kamu soalnya niat yang jelas ya, kamu punya niat yang jelas nanti kamu. Jadi ini ibaratnya kayak manifestasinya kamu gitu ya, niatnya jelas adalah mau ganti pacar ya, kamu tidak ragu-ragu lagi ninggalin pacarmu yang lama misalnya ya. Nah itu niatnya jelas, langsung terjadi kayak pengkodean gitu ya ke semesta untuk mencari ya, untuk menjumpakan kamu ya. Semesta turun tangan untuk mencari mana nih kandidat-kandidat yang bisa kamu pilih gitu ya, sesuai dengan
maunya dirimu gitu ya, untuk bisa kamu pilih nanti salah satunya di antara beberapa pilihan. Karena kan memang gitu ya, semesta itu kan selalu menawarkan pilihan ya. Pilihanmu apa? Maunya kamu itu apa? Mintanya kamu itu tuh apa? Kayak gitu ya. Jadi kayak ada ujar-ujarnya itu tuh, mintalah maka akan aku beri gitu ya. Nah jadi mintamu yang kayak mana? Mintamu modelnya apa? Nah gitu-gitu nanti ya. Nah baru nanti semesta ini. Pilihlah. Yang mana nih? Yang mana nih yang cocok untuk kamu? Ambil. Pilih salah satunya. Selalu begitu semesta ya. Nah jadi begitu, kalau mari lihat, cepat nanti akan terjadi perubahan dalam hidupnya kamu, sebab kamu jelas banget yang mau dirubah ini tuh apa. Nah di situ ya. Oke lah, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.